Bab 42 Hari Bahagia. Sesuai dengan yang dikatakan Angga malam sebelum persidangan, keluarganya akan datang melamar Febri secara resmi. Selain keluarganya, Angga juga mengajak Randy dan Dinda ikut menghadiri acara lamarannya. Jam 8 malam keluarga Angga beserta Randy dan Dinda sudah sampai di rumah Febri. Kedua keluarga sudah sepakat untuk melakukan resepsi pernikahan sebulan dari sekarang. Baik Angga maupun Febri sangat senang karena acara lamaran mereka berjalan dengan lancar. Pernikahan Angga diselenggarakan dengan bantuan WO, Wedding Organizer, agar Angga dan Febri tidak perlu repot mengurus acara pernikahannya. Dan sebuah hadiah dari Randy. Seluruh dana pernikahan Angga sampai honeymoon semuanya ditanggung oleh Randy. Itu merupakan bentuk kasih sayang Randy pada Angga yang sudah dianggap sebagai saudara sendiri dan rasa terima kasihnya kepada Febri yang telah berulang kali menyelamatkan Dinda dan anak yang ada di dalam kandungannya. Bos, terima kasih ya karena udah menanggung semua dana pernikahan saya dan Febri, tapi bos kalau boleh tahu honeymoon kami nanti kemana bos? Tanya Angga. Kamu ini belum nikah udah mikirin honeymoon. Persiapkan aja diri kamu untuk acara pernikahan dan honeymoon kalian, jawab Randy. Baik bos, ucap Angga dengan semangat. Dinda menemani Febri untuk mencari gaun pengantinnya ke butik tempat Dinda membeli gaun pernikahannya kemarin. Butik temannya Mama Randy. Febri memilih gaun berwarna putih dengan balutan rendah halus dengan mutiara yang disusun di bagian depan gaun, indah sekali. Dinda sengaja tidak memperbolehkan Angga ikut bersama Febri, alasannya biar menjadi kejutan untuk Angga saat melihat Febri memakai gaun itu di hari pernikahannya. Angga sih ikut-ikut aja wong semuanya gratis hehehe, bukan matre ya, tapi mumpung si bos tidak berubah pikiran. Jarang-jarang dapat tawaran seperti ini. Cincin pernikahan juga sudah mereka pilih dengan rekomendasi dari Randy ke tempat toko perhiasan kenalan Randy. Angga dan Febri tinggal memilih cincin yang mereka suka untuk cincin pernikahan mereka. Enak banget kan hidup Angga dan Febri. Tanpa terasa sampailah pada hari bahagia Angga dan Febri. Ijab kabul dilakukan pagi hari jam 8 dan langsung diselenggarakan resepsi pernikahan mereka sampai jam 5 sore. Tapi sebelum pesta berakhir, kedua pengantin dipersilahkan untuk meninggalkan pesta dikarenakan mereka akan terbang naik pesawat untuk honeymoon mereka. Semua keperluan mereka di sana semua sudah disiapkan oleh Randy dan Dinda. Angga dan Febri hanya terima beres. Mereka segera berganti pakaian dan berangkat menuju bandara dengan bantuan supir. Sementara teman-teman dan keluarga masih melanjutkan pesta sampai sore. Angga dan Febri sudah berada menuju bandara. Mereka melihat ke arah tiket honeymoon mereka dan tertera kota Lombok. Wow, mantap banget kan honeymoonnya ke Lombok. Pak Randy baik banget kan mas, ucap Febri. Iya sayang, jawab Angga sambil tersenyum pada istrinya yang baru saja dinikahinya. Mereka segera menaiki pesawat dan sampai di Lombok jam 5 sore waktu setempat. Sesampainya di Bandara Internasional Lombok mereka disambut oleh supir. Setelah itu mereka menuju dermaga. Di ujung dermaga sudah tersedia sebuah perahu yang dijaga oleh dua orang karyawan yang memakai seragam sebuah hotel dengan tanda pengenal Melia Hotels International. Dua karyawan tersebut sangat ramah melayani Angga dan Febri dengan santun dan senyum. Karyawan tersebut membantu membawakan koper yang mereka bawa dari Jakarta. Angga dan Febri naik ke perahu menuju hotel yang mereka tuju. Apa jauh pak perjalanan menuju hotelnya? Tanya Angga. Sekitar 30 menit mas, jawab salah satu karyawan itu. Pengantin baru ya mas? Tanyanya pada Angga. Iya pak, baru tadi pagi nikahnya, setelah akad kita langsung terbang ke sini. Angga menggenggam tangan istrinya. Menikmati waktu yang sudah hampir senja di dalam perahu dengan pemandangan alam yang luar biasa indahnya.
Lombok disebut juga kembarannya Bali. Keindahan alamnya tak kalah dengan di Bali. Kita akan kemana Pak? Tanya Angga. Lo Mas gak tahu tempat tujuan kita ini. Pria itu bertanya balik kepada Angga. Kami diberi hadiah honeymoon dari teman, sebelum kami sampai di bandara kami tidak tahu ke kota mana kami akan pergi. Setelah melihat tiket, kami baru tahu kalau kami akan pergi ke Lombok. Dan kami tidak menyangka harus naik perahu dulu untuk sampai tujuan, jawab Angga. Wah baik banget Mas temannya kasih tiket honeymoon ke sini, ucap pria itu. Alhamdulillah, jawab Angga. Apa nama tempat kita menginap nanti ya Pak? Tanya Febri penasaran. Kita sedang menuju Melia Lombok Tangkong Resort milik Melia Hotels Internasional Mbak. Resor kelas atas yang dibangun di Gili Tangkong, sebuah pulau tersembunyi di lepas pantai Lombok. Pria tersebut mulai menjelaskan tentang keberadaan hotel ini. Cantik sekali ya Mas pemandangan di sini, ucap Febri. Iya sayang, jawab Angga. Saat ini kita sedang berada tepat di pinggir pantai menghadap ke Laut Bali Mas. Karyawan resor itu menunjuk ke arah Pulau Bali yang tidak tampak dilihat dengan kasat mata. Setengah jam perjalanan akhirnya sampailah mereka di Melia Lombok Tangkong Resort. Besar juga hotelnya iya? Tanya Angga pada salah satu karyawan tersebut. Iya Mas. Melia Lombok Tangkong ini memiliki 40 kamar hotel dan 65 villa dengan 1 hingga 3 kamar. Beberapa villa dibangun seperti rumah panggung di atas air. Dan ada juga beberapa villa dengan fasilitas kolam renang pribadi. Melia Lombok Tangkong ini difasilitasi spa dengan pemandangan menghadap laut, bar, restoran, kolam renang, area pemandangan di atas bukit, yoga, meditasi, helipad, marina, serta fasilitas olahraga dan hiburan. Tak lupa juga disediakan fasilitas hall atau ruang meeting untuk pasar mais. Mereka menjelaskan sekaligus mempromosikan resor ini sangat terperinci. Membuat Angga dan Febri merasa sangat takjub dengan bangunan hotel ini. Benar-benar perencanaan pembangunan yang sangat indah. Pulau Gili Tangkong ini berapa luasnya Pak? Tanya Angga sambil melihat sekeliling mereka. Pulau Gili Tangkong seluas 15 hektare yang berada di pesisir barat Lombok. Pulau ini hanya dapat diakses menggunakan perahu dari Lombok, yang terkoneksi dengan Jakarta, Singapura, dan Kuala Lumpur melalui Bandara Internasional Lombok. Melia ini adalah resor pertama di Gili Tangkong, jawab karyawan resor itu. Angga dan Febri dibawa ke sebuah villa di atas air yang hanya berisikan 1 kamar dilengkapi fasilitas kolam renang pribadi. Di sini Mas villa tempat Mas menginap selama beberapa hari. Kalau perlu sesuatu silahkan hubungi kami melalui telepon yang tersedia di kamar. Nomor telepon resepsionis tertera kok di situ, ucapnya menjelaskan. Angga dan Febri memeriksa keadaan sekeliling villa. Selamat menikmati fasilitas Melia Lombok Tangkong ya Mas, Mbak. Selamat honeymoon, semoga betah dan nyaman di sini. Terima kasih, ucap mereka dengan sangat ramah. Terima kasih kembali, jawab Angga dan Febri serentak. Karyawan resor pun kemudian balik ke daerah perkantoran hotel. Tempatnya sangat terpencil ya Mas tapi sangat nyaman dan pemandangannya sangat indah, ucap Febri. Iya, sangat cocok untuk tempat honeymoon kan sayang. Suasananya sangat romantis. Saat malam begini villa ini diterangi dengan lampu-lampu. Angga tidak menyangka bosnya akan memberikan mereka paket honeymoon yang sangat liar biasa. Sekarang kita mandi dan ganti baju yuk, udah gerah di perjalanan tadi. Angga mengangkat koper mereka yang dibawa dari Jakarta. Angga dan Febri membuka koper mereka masing-masing. Tapi pada saat mereka membuka isi dari koper tersebut mereka sangat terkejut. Koper Febri penuh diisi dengan beberapa potong lingerie dengan model dan warna yang berbeda-beda dan beberapa pakaian dalam seksi ditambah seperangkat alat sholat. Sedangkan koper Angga sangat penuh berisikan boxer dengan berbagai model dan warna ditambah 1 kain sarung untuk dipakai salat.
Kemudian terdapat selembar kertas yang bertuliskan kata surprise. Febri dan Angga sama-sama berteriak. DINDAAAA. BOOOOOS. Randy dan Dinda sampai di apartemen jam 6 malam. Mereka mandi dan salat maghrib bersama. Setelah itu mereka berbaring di atas tempat tidur karena lelah seharian menghadiri acara pernikahan Angga dan Febri. Randy mengurut kaki istrinya yang lelah berjalan seharian ini. "Pegal ya sayang?" tanya Randy. "Iya mas, padahal aku pakai flat shoes loh," ucap Dinda. "Namanya juga kamu lagi hamil sayang, kan capek bawa anak aku kemana-mana." Randy terus memijit betis Dinda. Mas, kira-kira Angga dan Febri sedang apa ya sekarang?" tanya Dinda. "Yang jelas mereka saat ini sedang honeymoon sayang, menikmati kejutan yang kita berikan," jawab Randy. Randy dan Dinda pun tertawa bersama membayangkan wajah Angga dan Febri melihat isi koper yang mereka persiapkan. Hahaha. Pembalasan yang sempurna. Asteris 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 o asteris 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 asteris. 1 bulan kemudian. "Yang kamu kenapa? Dari tadi muntah-muntah terus," ucap Angga bingung. "Gak tahu mas, kepalaku pusing sekali," jawab Febri. Angga memijit kepala Febri berusaha membantunya untuk mengurangi rasa pusing dan mualnya. "Kalau seperti ini kamu gak usah masuk kantor ya, istirahat di rumah saja," perintah Angga. Angga membawa istrinya kembali ke tempat tidur. Febri berbaring untuk menetralkan keadaan perutnya yang dari tadi seperti diaduk-aduk. "Tapi maaf ya sayang, aku gak bisa temani kamu di rumah, nanti jam 9 ada meeting penting. Aku harus temani si bos." Dinda kan sudah gak boleh lagi ikut meeting di luar karena perutnya yang sudah semakin besar, ucap Angga. Febri menutup matanya mencoba melawan pusing kepalanya. "Aku telepon mama aja ya biar mama yang temani kamu di sini." "Gak usah mas, aku bisa kok sendirian. Sebentar lagi juga hilang pusingnya," jawab Febri. "Tapi aku gak tenang kalau harus ninggalin kamu sendirian," ucap Angga. "Gak apa-apa mas, beneran kok. Sebentar lagi juga sembuh. Aku cuma kecapean mungkin karena beberapa hari nemani kamu lembur di kantor aku jadi masuk angin." Febri menolak tawaran suaminya karena tidak mau merepotkan orang tuanya. Angga berjalan ke dapur kemudian membuat bubur untuk Febri. Setelah bubur selesai dimasak dia membawanya ke kamar bersama segelas air hangat dan obat pusing. "Kamu bisa bangun sayang, nih aku buatkan bubur. Kamu makan dulu ya." Setelah itu minum obat. Angga melirik jam di dinding, sepertinya masih sempat waktunya dia nyuapin istrinya yang sedang sakit. Setelah itu baru dia bersiap untuk berangkat ke kantor. Febri menghabiskan semua bubur yang dibuat Angga di dalam mangkuk kemudian dia meminum obat pusing dan kembali berbaring. Angga segera bersiap-siap mandi dan memakai pakaian kantornya. Dia melihat istrinya sudah terlelap di atas tempat tidur. Angga tak sampai hati membangunkan istrinya yang sedang tidur. Dia mencium kening istrinya dengan lembut kemudian melangkah keluar dari apartemennya dan berangkat ke kantor. Karena jalanan macet hari ini Angga telat sampai di kantor. Angga langsung masuk ke ruangan CEO-nya di mana di dalamnya sudah ada Dinda yang sedang menyerahkan beberapa berkas untuk rapat jam 9 nanti. "Kamu terlambat gak?" tanya Randy. "Gak seperti biasanya kamu seperti ini, biasanya kamu selalu datang tepat waktu," ucap Dinda. "Iya maaf bos, istriku lagi sakit," jawab Angga lesu. "Febri sakit apa?" tanya Dinda.
Tadi pagi begitu bangun tidur kepalanya pusing dan muntah-muntah. Untuk salat subuh aja harus di tempat tidur. Dia gak sanggup berdiri, jawab Angga. Dinda yang mendengar penjelasan Angga tersenyum bahagia. Mungkin Febri hamil kali Ga, kamu bawa dia ke dokter kandungan secepatnya, perintah Dinda. Topcer juga kamu ya Ga, gak sia-sia kejutan yang kami berikan. Randy tertawa setiap mengingat serangan balasan mereka di malam pertama Angga dan Febri. Gimana gak berhasil bos, koper kami isinya begituan semua. Gak ada baju yang pantas untuk dipakai. Mana tempatnya terpencil kami gak bisa beli baju baru di sana. Ya terpaksa seminggu di dalam kamar terus. Namanya pengantin baru, suasananya sangat mendukung ya mau ngapain lagi kalau gak gitu-gituan, Angga menjawab dengan pasrah teringat bos dan istrinya ini telah sukses membalaskan dendam mereka. Hahaha, Randy dan Dinda tertawa mendengar cerita Angga. Mereka sudah membayangkan apa yang dilakukan pasangan suami istri itu di hari pernikahan mereka. Bahkan Randy dan Dinda sengaja memblokir nomor mereka agar mereka tidak bisa menghubungi Randy dan Dinda selama 1 minggu. Ya udah Ga, bawa aja istri kamu ke dokter kandungan tempat Dinda periksa, usul Randy. Sekalian aja mas nanti sore jadwal kita periksa juga, udah gak sabar mau lihat jenis kelamin anak kita, ucap Dinda penuh semangat. Kamu daftarin sekalian ya Ga, biar kita bareng ke dokternya, perintah Randy. Sorenya sesuai Angga menjemput Febri ke apartemen. Sayang, panggil Angga ketika masih melihat Febri terbaring di tempat tidur. Ya mas, jawab Febri sambil meringis. Masih sakit, tanyanya. Iya, masih pusing. Sekarang kamu siap-siap, kita ke dokter, ajak Angga. Febri yang seharian ini mengalami pusing dan muntah-muntah tak bisa lagi menolak, dia mencoba bangun dari tidur dan dibantu Angga berganti baju. Angga membimbingnya masuk ke dalam mobil, setelah itu mereka menuju praktek dokter kandungan. Febri melihat pamflet dokter kandungan di depan ruang praktek merasa heran mengapa suaminya membawanya ke sini. Mas kita kok ke sini? Tanya Febri. Tadi pagi aku cerita sama Dinda dan bos tentang yang kamu alami, Dinda bilang kemungkinan kamu hamil, jawab Angga. Febri memikirkan kata-kata suaminya dan menghitung-hitung hari sepertinya memang iya. Tapi Febri tidak berani terlalu berharap, biarlah hasil pemeriksaan dokter nanti yang membuktikannya. Saat menunggu antrian masuk Febri melihat Dinda dan suaminya bos beku itu sudah lebih dulu menunggu di depan ruang praktek dokter. Gimana Feb, sudah lebih baik? Tanya Dinda. Febri terlihat pucat dan tidak bertenaga. Belum Din, masih pusing dan mual, jawab Febri. Ibu Adinda Putri Aulia, panggil perawat. Ya, jawab Dinda. Kami duluan ya Feb. Dinda dan Randy berdiri dan masuk ke dalam. Selamat sore Bu, gimana keadaannya? Ada keluhan di kehamilan yang sudah memasuki usia 22 minggu? Tanya dokter. Alhamdulillah keluhan yang berat tidak ada dok, dinikmati aja prosesnya, jawab Dinda. Dokter tersenyum mendengar jawaban Dinda. Kita lihat dulu keadaan bayinya ya, silahkan naik Bu, dokter memerintahkan Dinda untuk naik ke atas tempat tidur praktek. Kancing rok Dinda dilonggarkan dan baju kemejanya dibuka beberapa kancing paling bawah, kemudian perawat mengoleskan gel ke perut Dinda. Saat-saat seperti inilah yang paling ditunggu-tunggu Randy dan Dinda. Mereka bisa melihat keadaan anaknya di dalam perut Dinda. Detak jantungnya bagus, anaknya juga aktif. Mau tahu jenis kelaminnya Pak Bu? Tanya dokter menawarkan. Boleh dok, jawab Randy. Anak bapak laki-laki, Miftugu monasnya udah kelihatan, dokter melingkari bagian yang dimaksud di layar monitor. Alhamdulillah, sebenarnya apapun jenis kelaminnya yang penting anaknya sehat dok, ucap Randy. Setelah mereka selesai pemeriksaan,
Kini giliran Angga dan Febri yang diperiksa. Ada yang bisa saya bantu Pak, Bu? Tanya dokter. Istri saya dari tadi pagi kepalanya pusing dan mual-mual dok seharian, jawab Angga. Kapan terakhir haidnya Bu? Tanya dokter kepada Febri. Bulan lalu, 5 minggu yang lalu dok, jawab Febri sambil mengingat-ingat. Maksud kamu Feb, sebelum kita nikah? Tanya Angga. Iya saat kita nikah aku baru bersih mas, jawab Febri. Baik, kita periksa dulu ya, ujar dokter. Febri naik ke atas tempat tidur dan membuka baju di bagian perutnya saja. Dokter meletakkan alat ke perut Febri dan tersenyum ketika melihat ke layar monitor. Selamat Pak, istri Bapak sedang hamil, ucap dokter tersebut. Alhamdulillah, jawab Angga sangat senang. Dan kejutan selanjutnya anak bapak dan ibu kembar, lihat di layar ini ada 2 titik. Bentuk bayinya belum kelihatan karena masih terlalu dini usia kehamilan ibu. Sekali lagi selamat ya Pak, Bu, dokter tersenyum melihat ke arah mereka. Setelah keluar dari ruang praktek dokter Angga sudah sangat tidak sabar untuk melaporkannya pada Randy. Bos, panggilnya antusias. Istri saya hamil, Febri hamil bos, anak kami kembar, ucapnya sangat gembira. Dinda dan Randy tersenyum dan tertawa bersama mendengarnya, rencana mereka sukses besar dan membuahkan hasil. Tidak sia-sia kami mengurung kalian di villa terpencil selama seminggu tanpa busana Yaga, kamu memang top chair, ucap Randy tertawa. Bersambung.